Shalom, Shalom Elohim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-temanku, semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Hari ini saya ingin membawa saudara-saudari masuk di dalam pembacaan firman dari Yeremia pasal 10 ayat 5 hingga 11. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadanya? Raja bangsa-bangsa, sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu, petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Teris dan emas dari Yupas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaian dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak akan tahan geramnya. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit. Amin. Terpuji-pujilah Allah. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Saudara-saudariku, firman yang saya baca hari ini adalah firman yang saya peroleh sudah lama, sudah pada tahun 11 hari bulan 2 1992 lagi, memang terlalu lama sudah. Waktu saya mendapat firman ini sewaktu saya masih lagi di konven bersama-sama dengan sister. Saya berada di konven Holy Family Resident. Di sana dulu saya mengalami penyakit yang luar biasa yang tidak dapat diobati di rumah sakit. Walaupun banyak orang yang datang mendoakan saya, namun sebenarnya saya tidak pernah sembuh 100%. Penyakit saya satu, saya tidak boleh tidur siang atau malam dengan tidak bermimpi. Karena setiap kali saja saya tidur, belum tertidur pun sudah bermimpi. Saya melihat tentang guncangan-guncangan bumi ini, dan sekali-sekala saya akan dibawa untuk masuk di dalam firman Tuhan. Pembacaan yang saya baca tadi itu, firman yang saya baca tadi itu, saya bermimpi saya berada di sebuah padang rumput yang luas sekali. Di sana saya melihat segala bangsa-bangsa ada di situ, dan segala pemimpin-pemimpin agama juga berada di situ. Dari segala banyak orang, tiba-tiba saya dipanggil, diperintahkan untuk membaca firman yang saya baca tadi itu. Saya pada mulanya terkejut dan saya sungguh heran kenapa saya yang dipanggil untuk pergi membaca, sedangkan di situ saya melihat banyak orang-orang yang bijak pandai di dalam bidang keagamaan. Ketika saya naik di atas
Keadaan di situ sepertinya di luar gereja Katolik. Ada sebuah member. Di member itu ada daun palma. Saudara-saudariku yang saya kasihi, walaupun sudah berpuluh tahun, tetapi saya tidak pernah mengerti tentang firman ini. Hanya setelah bila Allah sendiri menggerakkan hati saya untuk memberi atau menyampaikannya kepada saudara-saudari. Karena sudah sampai waktunya untuk memberitahu. Saudara-saudariku yang saya kasihi, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman ini adalah tentang berhala dan semua Allah-Allah yang bukan Allah yang sebenarnya. Saudara-saudariku yang saya kasih istimewa umat Katolik, saya sekali lagi mengatakan tentang umat Katolik dan semua doa-doa dan penyembahan-penyembahan di dalam gereja Katolik. Saya mau menyentuhnya bukan daripada diri saya sendiri, tetapi ini adalah gerakan dari Roh Kudus sendiri supaya saya dapat menyampaikan kepada saudara-saudari di akhir zaman dunia ini, di mana murka Allah sudah pun tercurah pada 8 hari bulan 4 2024. Jadi waktu untuk bertobat, waktu untuk berbalik kepada Allah sudah terlalu singkat. Maka sebab itu firman ini diberi kepahaman kepada saya supaya saya dapat menyampaikan kepada saudara-saudariku, terutama umat Katolik, siapapun mereka di luar sana, tidak mengira bangsa, agama, keturunan kita. Marilah kita sama-sama berhenti menyembah kepada Allah-Allah yang bukan Allah yang menghidupkan. Saudara-saudariku, dalam gereja Katolik kita dipimpin oleh seorang yang kita anggap kudus dan suci. Tahukah saudara-saudariku, yaitu yang kita kenali Paus yang kudus. Sesungguhnya di dalam tubuh badan paus itu dari dahulu kala pun sudah tidak mempunyai roh Allah dan tidak mempunyai kesucian. Saudara-saudariku, memang kita tidak dapat menerimanya secara logik manusia, tetapi alam roh tidak pernah dapat ditipu. Saudara-saudariku, mengapakah jika seorang paus itu adalah kudus dan suci, tetapi mengapa ia membawa saudara-saudari umat Katolik masuk di dalam penyembahan patung-patung, di dalam doa-doa yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, terutama sekali doa Roseli. Doa Roseli adalah salah satu doa yang sangat-sangat membawa Anda ke dalam kegelapan. Karena doa Roseli itu adalah dibuat oleh manusia sendiri, dikarang oleh manusia sendiri. Dan doa Roseli itu, rangkaian doa Roseli itu tidak ubah seperti benda yang dipegang oleh bomo-bomo atau bobohisan, yaitu komburongo. Itulah rinangkai komburongo Roseli. Dan saudara-saudariku yang menderaskan doa-doa Roseli itu adalah pembaca mentera yang tidak ubah dan tidak lebih daripada mengemburongo ataupun mengkokopi. Saudara-saudariku yang saya kasihi, begitu juga dengan doa karahiman. Pintu yang berada di belakang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya di situ itu bukan Tuhan Yesus Kristus, tetapi Lucifer. Pintu yang berada di belakang itu dengan keadaan yang gelap, suram, itu melambangkan dalam kerajaan 66 iblis setan. Saudara-saudariku, memang tidak percaya secara logik dengan mata kasar kita tidak akan melihatnya. Tetapi bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah akan dapat melihat walaupun tidak mengguna dengan
mata kasar tetapi dapat melihat dengan hati bait suci Allah. Disitulah kuasa Roh Kudus bekerja dan berbicara. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan berhentilah berdoa-doa, segala doa-doa, segala mentara-mentara yang kita pelajari, yang kita ikuti dari nenek moyang kita. Lebih-lebih lagi bila dikatakan itu adalah doa yang mujarab. Saudara-saudariku yang saya kasihi, selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu apapun perkataan yang bisa menghapuskan kuasa kegelapan atau mengalahkan iblis syaitan. Saudara-saudariku yang saya kasihi, apa yang Allah hendak katakan kepada kita, semua ala-ala buatan tangan manusia itu akan lenyap. Dan semua buatan tangan manusia itu tidak bergerak, tidak hidup. Semuanya mati, kejijikan bagi Allah. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sudah berfirman berkali-kali di dalam firman-Nya. Di dalam 10 perintah Allah, yaitu 10 hukum, firman Allah itu umat Katolik sudah melanggarnya dengan mengadakan patung-patung dan banyak lagi yang sudah dilanggar. Saudara-saudariku, apakah Anda semua di sana, istimewa umat Katolik yang saya kasihi, saudara-saudari saya, adik-beradik saya yang berada di luar yang mendengar saat ini, adakah Anda dapat memikirkan betapa Anda sedang berada di tengah jalan yang sungguh gelap sekali karena mengikuti paus yang membawa Anda menyembah berhala-berhala tanpa Anda ketahui dengan berselindung. Doa-doa itu semua adalah yang terbaik bagi Anda. Awas saudara-saudari, bila Allah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim sudah marah, murkanya tercurah di muka bumi ini. Tidak ada satu manusia, satu bangsa pun akan bertahan dengan guncangan-guncangan bumi. Saudara-saudariku yang saya kasihi, murka Allah sudah pun tercurah di muka bumi ini pada 8 hari bulan 4 2024. Oleh itu semua firman-firman-Nya yang masih terrahasia dibukakan bagi kita. Termasuklah rahasia-rahasia semua pemimpin-pemimpin agama yang tidak mengikuti kehendak Allah atau mengikuti perintah Allah. Saudara-saudariku yang saya kasihi, firman Tuhan kepada kita semua mengatakan yang diberikan kepada kita semua. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari muka bumi dan dari kolong langit ini. Saudara-saudariku, semua ala-ala sembahan-sembahan kita yang dibuat oleh tangan manusia, semuanya itu akan lenyap dari muka bumi ini sekaligus dengan pemimpin-pemimpinnya yang secara nyata. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena masa tinggal sedikit, kita berubahlah, bertobatlah sungguh-sungguh, kembalilah kepada Allah yang hidup, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam. Itulah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang sentiasa mengasihi mencintai kita. Saudara-saudariku,
Teristimewa sekali umat Katolik. Cepatlah berbalik, berhentilah berdoa di hadapan berhala-berhala. Cepatlah, tariklah diri Anda daripada menjadi pengikut paus, si ular tua itu. Terserahlah kepada Anda untuk menerima pesan akhir zaman ini. Jika Anda mau menerima, Anda menyelamatkan jiwa dan roh Anda, dan bila Anda menolaknya, Anda tetaplah masuk di dalam kerjaan kegelapan itu. Terpuji-pujilah Allah, haleluya, haleluya, praise the Lord.